Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sinar Hidayat, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 9 Sinjai. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini adalah aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Dengan fasilitator oleh Ibu Haswawati SPD MSI dan Ibu Rismawati SPD GR sebagai pengajar praktik. Bapak Ibu guru hebat, pada aksi nyata saya di modul 1.4 ini, saya melakukan diseminasi budaya positif pada pemangku kepentingan di sekolah dan membuat keyakinan kelas di kelas 11 F1. Kerangka pikir aksi nyata modul 1.4 ini adalah: yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang kedua, konsep kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Yang keempat, konsep restitusi dan segitiga restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, teori hukuman dan penghargaan. Dan yang ketujuh, teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu guru hebat, yang melatar belakangi aksi nyata 1.4 ini adalah bahwa kondisi pendidikan saat ini semakin nampak dan nyata adanya krisis karakter pada generasi muda dan menjadi keperhatian banyak pihak. Fenomena perundungan, tawuran, dan perilaku tidak disiplin lainnya masih sering terjadi di sekolah. Belum lagi pergaulan remaja yang sudah semakin tidak terkendali akibat pemanfaatan teknologi komunikasi yang tidak tepat. Keadaan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengaruh negatif globalisasi, pola asuh yang salah, atau bahkan kurangnya pendidikan karakter di sekolah. Sekolah sebagai tumpuan utama dalam pendidikan harus menjadi pondasi yang kuat untuk menopang arus globalisasi yang semakin bebas dan terbuka. Guru harus menjadi teladan yang dapat dicontoh dan memberi pengaruh positif terhadap pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena guru penggerak memiliki peran penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah untuk dapat memberikan rasa nyaman dan suasana positif bagi peserta didik untuk mengikuti dan melaksanakan pembelajaran. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah: 1. Menerapkan budaya positif sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi murid-murid. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid-murid. Yang ketiga, mengembangkan profil pelajar Pancasila pada diri murid-murid. Dan yang keempat, mengembangkan nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas. Tolak ukur dari aksi nyata ini adalah: yang pertama, terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi murid-murid. Yang kedua, meningkatnya motivasi dan hasil belajar bagi murid-murid. Dan yang ketiga, tumbuhnya profil pelajar Pancasila pada diri murid-murid. Yang keempat, meningkatnya partisipasi dan kolaborasi pemangku kepentingan di sekolah.
Adapun tindakan aksi nyata saya adalah yang pertama, mendiseminasikan budaya positif kepada seluruh pemangku kepentingan di sekolah. Dan yang kedua, membangun keyakinan kelas yang positif di kelas 11 F1. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah video tindakan aksi nyata saya pada kegiatan pertama, yaitu mendiseminasikan budaya positif kepada seluruh pemangku kepentingan di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini kita bersama-sama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat ini. Dan pada kesempatan berbahagia ini izinkan saya calon guru penggerak akan saya Sinar Hidayat dan Bapak Muhammad Aldi. Kami berdua adalah calon guru penggerak angkatan 10, dan pada kesempatan berbahagia ini kami akan mendiseminasikan tentang budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian agar kita bisa satu paham dalam memahami tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk memahami lebih lanjut tentang budaya positif, maka saya akan memperlihatkan slide berikut. Nah, sebelum kita menjalankan namanya budaya positif, maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, termasuk dengan siswa kita pun seperti itu. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita pahami agar kita mampu memberikan budaya-budaya positif itu kepada peserta didik kita. Nah, apa itu yang 5 kebutuhan dasar pada manusia? Adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Dalam hal ini adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis, seperti misalnya perumahan, pakaian, pendidikan, keamanan, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan untuk diterima dalam komunitas. Yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini kadang-kadang peserta didik kita tuh memperlihatkan sesuatu yang mungkin kita mengatakan bahwa ini sesuatu yang kurang etis, tetapi mungkin dia akan menunjukkan kepada kita bahwa ada pengakuan atas kemampuan dalam dirinya. Kemudian ada kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Saya kira ini kebutuhan dasar yang perlu kita pahami bersama sebelum kita menerapkan budaya positif di dalam lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, nah sekarang kita lihat apa itu budaya positif. Budaya positif secara umum adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Budaya positif merujuk pada kumpulan norma, nilai-nilai kebijakan universal, dan kebiasaan positif yang berkembang dalam satu lingkungan. Jadi intinya sebenarnya budaya positif itu adalah norma, nilai kebajikan universal, dan kebiasaan positif. Nah, kemudian selanjutnya, mengapa harus ada budaya positif? Sebagai seorang guru, diharapkan memiliki nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila. Jadi tujuan akhir dari pendidikan yang kita laksanakan adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kenapa harus ada budaya positif? Kita lihat Bapak-Ibu sekalian, sangat penting bagi guru untuk dapat mengembangkan budaya positif di sekolah agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi itu sebenarnya tujuan utamanya budaya positif. Kita mampu menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam diri peserta didik sendiri untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur.
Jadi motivasi intrinsik itu adalah kesadaran yang dimiliki oleh peserta didik bahwa segala kebaikan yang dia lakukan itu adalah manfaat untuk dirinya sendiri. Nah, itu yang akan kita bangun di dalam budaya positif tersebut. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ada hal yang penting yang harus kita pahami sebagai seorang guru, bahwa dalam posisi kita sebagai seorang guru ada yang disebut dengan posisi kontrol. Dalam hal ini ada 5 jenis posisi kontrol yang bisa kita terapkan dan biasa kita lakukan dalam keseharian kita. Posisi kontrol itu, yang pertama adalah posisi penghukum. Saya kira kita semua pernah melakukan hal ini. Posisi penghukum itu adalah kebiasaan guru untuk memberikan sanksi yang sifatnya menghukum. Apa dampak dari posisi penghukum ini adalah timbulnya rasa sakit hati dalam diri siswa, bahkan kadang-kadang menimbulkan rasa dendam. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol guru sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Ini yang biasa juga sering lakukan, gara-gara kamu itu hanya terjadi seperti itu. Itu namanya menempatkan diri kita sebagai guru posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi teman. Posisi teman itu kadang-kadang kita mengatakan pada siswa, ya nanti sebentar, kamu gampang gitu, beres gitu kalau itu. Nah, ini juga termasuk dalam posisi teman. Kemudian posisi pemantau adalah posisi guru yang selalu mengaitkan antara perbuatan dengan konsekuensi. Ingat, kalau kamu melakukan ini maka konsekuensinya seperti ini. Itu adalah posisi pemantau. Kemudian posisi manajer. Posisi manajer itu adalah posisi di mana guru menempatkan dirinya sebagai orang yang mampu untuk menggali masalah yang terjadi dalam siswa, kemudian mampu untuk memberikan solusi kepada siswa tersebut. Itu disebut dengan posisi manajer. Dalam hal ini, kelima posisi kontrol tersebut, maka posisi manajer merupakan posisi tertinggi di dalam posisi kontrol guru. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini adalah salah satu bentuk dari budaya positif, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas atau internal classroom belief system adalah sebuah metode pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan disiplin positif dalam diri siswa melalui motivasi internal. Jadi tadi ada intrinsik. Pendekatan ini berfokus pada penanaman nilai-nilai positif dan keyakinan diri yang mendorong siswa untuk berperilaku baik dan disiplin secara mandiri, bukan karena paksaan atau pengawasan dari luar. Itu disebut dengan keyakinan kelas. Nah, ini salah satu budaya positif yang kita terapkan di dalam lingkungan sekolah adalah keyakinan kelas. Bagaimana yakin bahwa nilai-nilai kebijakan universal di dalam dirinya itu adalah bermanfaat untuk dirinya sendiri. Nah, contoh beberapa keyakinan kelas ini yang bisa dibuat seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, yang perlu dipahami bahwa budaya positif itu harus lahir dari atas keinginan bersama, bukan karena keinginan guru ataukah keinginan seseorang, sehingga bahasanya itu tidak monoton dengan satu arah, tidak seperti sebuah aturan atau peraturan. Ini Bapak Ibu sekalian, contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat, dan saya rasa kita harus memulai dari kelas untuk membuat keyakinan kelas supaya kita mampu menerapkan budaya positif dalam lingkungan sekolah kita. Ini contoh keyakinan kelas. Selanjutnya, budaya positif yang harus kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi intinya adalah memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu disebut dengan restitusi. Anak-anak itu tidak minder dengan kesalahannya, tidak merasa bersalah dengan apa yang dilakukan, tetapi menjadi kuat karena kita kemudian mencari percaya diri dengan apa yang kita berikan. Restitusi itu terdiri dari 3 tahapan, makanya disebut dengan segitiga restitusi.
Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke Bapak Ibu sekalian, itu adalah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Nah sekarang kita lihat apa itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajarannya. Jadi kita pahami bahwa kesalahan yang dilakukan oleh tadi itu adalah bagian dari proses belajar, bukan karena siswa tersebut betul-betul orang yang gagal, orang yang tidak bisa memperbaiki diri. Kemudian menstabilkan identitas dalam hal ini adalah berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses, dengan pemahaman tadi bahwa oh ya kamu begini, saya rasa apa yang kamu lakukan itu benar buat kamu, karena semua orang pasti punya kesalahan dan setiap orang yakin akan perbaiki kesalahan itu. Itulah disebut dengan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ada beberapa langkah dalam validasi tindakan yang salah adalah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku atau tindakan berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi misalnya pada saat kita melaksanakan restitusi, maka kita akan mengatakan kamu melakukan hal ini karena ada alasannya, bukan? Nah, seperti saya kemarin di dalam kelas, saya mengawas ada siswa terus menyanyi iya terus begitu. Saya langsung mengatakan, dari tadi kamu menyanyi, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu penuhi? Yang mengatakan lagi happy Pak. Nah, itu yang kita harus pahami, bahwa ada pemenuhan kebutuhan dasar dari anak tersebut adalah kesenangan. Kemudian yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi guru yang harus menggali apa masalahnya, kemudian mencoba mengenalkan kepada peserta didik masalah tersebut, lalu peserta didik itu diajak untuk mencari solusi dari masalahnya itu. Kemudian validasi tindakan yang salah adalah tindakan tidak menghakimi atau tidak memojokkan siswa kita. Aku betul iko, masuk toko pokro. Nah itu menurut guru kamu memang begitu, tindakan memang selalu begitu di kelas. Nah ini salah satu tindakan memojokkan, itu namanya budaya negatif dengan hak. Kemudian Bapak sekalian, segitiga tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid termotivasi secara intrinsik mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang lain saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil. Jadi ketika anak-anak itu misalnya sudah memahami kesalahannya, maka ditanyakanlah, menurut kamu keyakinan apa yang kamu terapkan dalam hal ini? Oh iya Pak, saya sebenarnya orang yang sangat menghormati orang lain, tapi tadi karena saya tidak mampu menguasai diri, akhirnya saya membuat kegaduhan atau kecauan. Saya sangat menghormati Bapak mengajar di kelas, tapi tadi saya spontan ketawa pada saat Bapak mengajar. Ya, pada saat siswa ketawa misalnya pada saat mengajar, jangan langsung tersinggung, langsung keluar kelas. Sudah, kamu saya belajar sendiri. Tidak, karena di situ ada pemenuhan kebutuhan. Bisa saja anak itu dari sekolahnya tadi cemberut, di sekolah dia menemukan kesenangan, lalu kemudian pada saat dia belajar dia lampiaskan kesenangan itu dengan tertawa. Kita harus pahami Bapak Ibu sekalian bahwa dasar manusia salah satunya adalah kesenangan. Dan pada saat anak-anak kita tertawa, jangan kita langsung tertimbun, jangan-jangan saya diketawai oleh siswa tersebut, akhirnya kita keluar kelas dan tidak mau lagi masuk. Itu bahaya. Kenapa? Karena kita dicap juga sama siswa kita. Artinya kita tidak siap mental sebenarnya dalam memberikan pengajaran. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah salah satu dari budaya positif adalah segitiga restitusi, dan ini sangat perlu Bapak Ibu sekalian kita lakukan pada saat kita menemukan siswa kita melakukan identitas gagal atau kesalahan. Misalnya kita menemukan siswa kita mengantuk di kelas, kita mau apakan siswa mengantuk itu? Ya kita biarkan saya dulu tidur. Kalau memang itu menyenangkan buat dia, tidur. Kamu mau tidurnya apa yang kamu mau lampiaskan dengan tidur itu? Saya lelah Pak.
Kita harus memahami bahwa sesuatu mungkin ada pekerjaan lain yang dia kerjakan. Tapi apa konsekuensinya dari tidur itu? Boleh tidur, tapi ingat, mata pelajaran ini harus kamu tahu, harus ada yang kamu sampaikan kepada saya sebagai guru untuk materi hari ini supaya kamu tidak tertinggal. Jadi identitas gagal tadi yang tidur itu kemudian kita rubah menjadi sukses. Suksesnya adalah dia mampu mengetahui mata pelajaran materi yang kita bawakan itu dengan usahanya sendiri, misalnya bertanya kepada temannya atau mencari pekerjaan temannya atau catatan dari temannya. Saya kira itu Bapak sekalian. Nah, sekarang ada 3 hal yang sering kita lakukan di dalam kegiatan kita sebagai guru. Ada yang hukuman, saya kira ini paling sering kita lakukan Bapak sekalian. Kemudian konsekuensi dan restitusi. Nah, ini coba Bapak Ibu sekalian lihat bahwa hukuman itu selalu mengacu pada identitas gagal. Kita selalu melihat sisi negatif dari peserta didik kita sehingga yang terniat dalam diri kita selalu menghukum. Ada yang terlambat keluar, termasuk saya juga seperti itu Bapak sekalian. Ada yang tidak selesai tugasnya, kerjakan keluar, selesaikan baru masuk. Itu identitas gagal. Siswa itu semakin merasa dirinya terpojok dan semakin tidak berdaya. Kalau kita lakukan itu, dan saya sadari setelah saya belajar dari guru penggerak, Bapak sekalian. Nah, ini adalah bentuk-bentuk hukuman dan identitas gagal lah yang membuat kita melakukan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita agar identitas gagal ini kemudian kita merubah menjadi identitas sukses? Ada 2 yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang apa bedanya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Jelas sekali Bapak sekalian, hukuman itu adalah tindakan yang kita lakukan secara tiba-tiba, tidak terencana. Kita tidak ada pembicaraan antara kita dengan siswa bahwa nanti kalau melanggar seperti ini, begini yang harus Anda tanggung resikonya. Tidak ada. Kita serta-merta saja terlambat keluar, tidak ada. Atau misalnya merokok sampai 10 batang misalnya itu. Nah, tidak ada tidak ada rencana. Tapi kalau konsekuensi restitusi, siswa itu sudah paham akan sanksi yang dia dapatkan. Karena sebelumnya dia sudah tahu bahwa kalau saya melakukan identitas gagal seperti ini, maka ada yang harus saya tanggung. Nah, bedanya antara konsekuensi dan restitusi, kalau konsekuensi itu selalu pelanggaran sanksi. Tapi sanksi itu sudah diketahui oleh peserta didik dan sanksinya adalah sanksi yang tidak menyakiti peserta didik, tidak membuat rasa sakit, tetapi membuat rasa tidak nyaman. Bedanya membuat rasa sakit dengan tidak nyaman adalah rasa sakit itu dia bisa bawa lebih panjang dan efeknya bisa lebih besar. Efeknya apa? Bisa betul-betul membuat siswa itu menjadi gagal betul. Karena saya merasakan itu bahwa kalau kita mencap seorang siswa sebagai siswa nakal dan terus kita membuat dia seperti itu, maka dia betul-betul menjadi nakal. Bagaimana identitas gagal itu kita rubah? Saya kasih contoh misalnya di kelas 10, 11, F1 Aulia Mapisau. Saya kira dia tidak kenal kalau belajar di sana. Dan pasti pikiran kita adalah identitas gagal. Apa yang harus kita lakukan adalah merubah identitas gagal itu dan memberikan perlakuan yang bagaimana dia bisa merasa betah dan tenang. Dan alhamdulillah saya berhasil Bapak Ibu sekalian. Aulia Mapisau adalah seorang siswa yang saya akui perubahannya sangat drastis di dalam belajar. Saya tidak pernah alfa dan sebelumnya jarang sekali hadir, sekarang tidak pernah alfa. Kalau saya bilang ayo pungut sampah, dia lah yang paling duluan keluar pungut sampah. Jadi ini saya kira kita harus merubah gitu. Kemudian restitusi itu di atas dari konsekuensi, karena restitusi itu adalah, tapi ini pekerjaan sebenarnya mengajak peserta didik, mengundang dengan apa yang tadi lakukan, merokok misalnya di kantin kita dapatkan, ayo sini, kamu merokok kenapa? Kebiasaan di rumah atau bagaimana, atau baru merokok? Nanti di sekolah merokok, kebiasaan Pak. Oke, kamu tidak apa merokok, yang jelas uangmu uang sendiri. Yang kedua, tidak boleh merokok di sekolah. Nah sekarang apa konsekuensinya? Kita ajarkan dia untuk bagaimana supaya
tidak merokok di sekolah. Nah, nanti sebentar kita lihat Bapak sekalian. Selanjutnya, ini adalah bentuk-bentuk motivasi yang bisa diberikan kepada peserta didik. Nah, sekarang kita buat salah satunya adalah kalau guru berbuat untuk guru penghukum, maka biasanya dia berhardik menunjuk-nunjuk, gara-gara kamu ini ya, menunjuk-nunjuk. Kemudian membuat orang merasa bersalah, biasanya berceramah, dia akan membuat sesuatu, gara-gara kamu akhirnya saya ditegur sama kepala sekolah, gara-gara ulah kamu semua guru di sini di kelas tidak mau lagi masuk. Itu membuat rasa bersalah. Padahal satu orang gitu yang begitu melakukan intersat, tapi semua menanggung resiko. Kenapa? Karena mungkin itu adalah ketidaksiapan mental kita juga untuk masuk dalam situ. Kemudian posisi sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya, bolehlah begini dengan kalimat-kalimat bahasanya lebih lembut. Nah, kemudian posisi pemantau. Ini menghitung dan mengukur tadi. Selalu melihat salah konsekuensi, stimulus respons. Kemudian posisi manajemen, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian berusaha membantu peserta didik untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat hasilnya. Hasil dari posisi kita sebagai guru, posisi kontrol guru. Jika dia posisi menghukum, maka hasilnya bisa saja siswa menjadi pemberontak, pendendam, kemudian suka menyalahkan orang lain. Itu hasilnya. Membuat orang merasa bersalah. Ini dia akan berusaha untuk menyembunyikan kesalahan-kesalahan, kemudian menyangkal, dan kita bisa akan melahirkan siswa sebagai pembohong. Kemudian memposisikan sebagai teman. Kelemahannya adalah kita membuat siswa itu tergantung dengan kita. Apa yang terjadi kalau bukan kita, dia tidak akan memandang guru lain. Dia hanya menganggap bahwa guru A yang bagus, guru B tidak bagus. Itu memposisikan dia sebagai teman, menjadikan klaster-klaster di dalam pengajaran. Kemudian posisi pemantau, dia akan menyesuaikan bila diawasi saja. Namanya juga pemantau. Jadi kalau dia identitas suksesnya itu dia bisa lakukan kalau terus dipantau. Jika tidak, maka bisa saja kembali menjadi identitas gagal. Nah, sekarang restitusi, ya, dia akan menguatkan karakter. Kenapa? Karena masalah yang dihadapi, identitas gagal yang dihadapi oleh peserta didik itu lahir dari kesadarannya sendiri untuk memperbaiki, Bapak sekalian. Sehingga kita bisa lihat hasil yang betul-betul berbeda dari ketiga posisi kontrol kita. Nah, sekarang kita kembalikan kepada diri kita, mana sebenarnya posisi kontrol yang biasa kita kerjakan, di mana kita sebenarnya posisi kita berada. Ini juga merupakan salah satu budaya positif Bapak sekalian. Kemudian selanjutnya ini analisis kebutuhan. Saya buat seperti ini supaya ini ini adalah kejadian-kejadian yang kita alami di sekolah, dan menurut kita sebenarnya jika ada siswa ribut saat guru menjelaskan, kira-kira kita kembalikan, jangan langsung kita mencas kelas itu kelas buruk misalnya, tetapi kita coba-coba menganalisis kira-kira siswa itu apa yang dia inginkan sehingga ribut. Maka kita bisa menghentikan dulu sejenak. Baik, anak-anak sekalian, saya dengar ribut, apa yang dibicarakan? Kalau masalah di atas misalnya pelajaran tidak ada masalah, tapi kalau masalah lain apa yang dibicarakan misalnya. Nah, sekarang untuk apa membicarakan hal seperti itu? Nah, itu kita terus lakukan. Jangan langsung kita keluar dari kelas. Kalau ini saya keluar. Nah, gitu. Nah, itu namanya kita tidak memahami analisis kebutuhan dari peserta didik kita. Kemudian siswa merokok di kantin. Itu tadi. Kira-kira apa kebutuhan dasar yang harus kita penuhi? Kita harus gali dari siswa itu. Siswa sering datang terlambat karena alasan terlambat bangun. Nah, ini yang paling sering dan paling lazim kita dapatkan Ibu sekalian dan anak. Kenapa terlambat bangun, Pak? Ada kebutuhan pemenuhan dasarnya di situ yang mungkin dia akan penuhi sehingga dia terlambat. Saya main game, Pak, semalaman. Kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan dengan main game.
apa yang harus dilakukan? Kita harus bertindak konstitusi untuk membuat anak itu berubah agar tidak lagi game itu membuat dia menjadi terlambat. Itu sekalian. Kemudian siswa tidak menyelesaikan tugas karena alasan tidak bisa mengerjakan. Nah, ada kebutuhan dasar yang tidak penuhi, ya kan? Akhirnya kita harus berikan solusi bagaimana caranya supaya dia mampu mengerjakan tugas. Ada siswa tertawa saat guru sedang menjelaskan materi. Ingat bahwa materi tertawa itu adalah alamiah Bapak sekalian. Jadi ini yang pada saat kita dapatkan. Gara-gara mengajar, kalau saya mengajar suka sekali ketawa-ketawa. Jangan sampai memang dia orangnya suka ketawa. Karena saya dengar itu dalam bentuk kesenangannya dan bukan sebenarnya ketawanya itu untuk menunjukkan meremehkan kita sebagai guru ataukah untuk membuat gaduh di kelas. Nah makanya kita harus identifikasi apa sebenarnya yang kau butuhkan dengan tertawa itu. Kemarin saya kata, Pak selalu menyanyi-menyanyi, sebentar kamu menyanyi mengganggu. Ya Pak saya lagi happy-happy Pak menyanyi. Ya boleh. Kamu tidak apa-apa happy. Semua orang perlu namanya senang, perlu happy. Tapi ingat bahwa happy yang kamu lakukan hari ini mengganggu orang lain. Satu, langsung berhenti menyanyi terus saya. Ada lagi satu, membaca surat besar sekali. Kenapa besar sekali suaramu? Saya tidak bisa Pak memahami kalau tidak besar suara. Iya betul, saya juga dulu betul. Saya sekolah, saya tidak bisa kalau menghafal tidak besar suara saya. Tapi ada teman di dekat saya harus menghargai dia karena ribut. Kamu merasa terganggu enggak? Saya tanya temannya. Sedikit Pak. Nah itu kan mengganggu sedikit. Ya, bagaimana supaya kamu bisa memahami dengan tidak membesar suara dan mengganggu orang lain. Itu Bapak sekalian. Ada siswa tertidur saat pembelajaran langsung, saya kira ini juga sering kita dapatkan. Bagaimana solusinya kalau siswa itu tertidur? Kita marahi atau bagaimana? Saya biasanya kalau saya mengantuk, coba cuci muka dulu. Keluar dulu cuci muka. Kalau dia sudah cuci muka masih mengantuk, kamu tidur saya di belakang saya. Yang jelas sebentar materimu tuntas. Gitu. Saya kira itu Bapak sekalian, supaya kita tidak menghakimi dan tidak membentuk hukuman. Baik, ini adalah bentuk-bentuk sanksi hukuman konsekuensi yang terjadi pada pelanggaran. Jadi, menurut Bapak Ibu sekalian, coba kita analisis satu-satu. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang melanggar seperti membersihkan kelas atau membantu guru. Apakah ini termasuk hukuman atau restitusi atau konsekuensi? Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang melanggar seperti membersihkan kelas atau membantu guru. Apa yang kira-kira Ibu? Hukuman. Iya, kenapa? Karena tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara pelanggarannya yang dilakukan dengan membersihkan kelas. Jadi itu adalah salah satu bentuk hukuman. Kemudian memberikan pernyataan tertulis kepada siswa dan orang tua yang berisi pengakuan kesalahan dan komitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran. Restitusi itu adalah salah satu bentuk yang kita lakukan atas pelanggaran siswa. Mengerjakan tugas pada jam istirahat karena terlambat mengikuti pelajaran. Konsekuensi. Iya, kita bisa buat konsekuensi seperti Bapak sekalian. Misalnya ada siswa terlambat 15 menit, sebentar 15 menit kalau istirahat, ya mata pelajaran yang materi yang kamu tidak ikuti tadi dibuat catatannya. Itu adalah konsekuensi dan itu tidak menyalahi Bapak Ibu sekalian. Tidak juga menyebabkan siswa sakit hati dan tidak juga menggeser nilai dari identitas segala kemudian menjadi lebih gagal lagi. Nah. Lari berkeliling lapangan karena terlambat dalam pelajaran olahraga. Konsekuensi. Iya, karena olahraga memang itu lari-lari. Kecuali kalau mata pelajaran bahasa Indonesia terlambat terus lari bangan ya itu hukuman. Ya. Mengerjakan tugas tambahan karena ribut dalam kelas. Apa kira-kira? Mengerjakan tugas tambahan karena ribut dalam kelas, bisa hukuman, bisa konsekuensi. Ya, artinya tugas tambahan itu kalau dia tidak berlebih-lebihan, berarti dia masuk konsekuensi. Tapi kalau dikasih hukuman, dikasih tugas tambahan, tapi kita yakini bahwa tugas tambahan itu berat untuk saya itu, maka namanya hukuman. Sama misalnya dalam pelajaran agama, misalnya kalau disuruh menghafal sampai sekian ayat, sekian surah misalnya sebagai bentuk konsekuensi, saya kira itu hanya tidak hafal tambah lagi, tidak hafal tambah lagi kan itu bentuk hukuman semuanya.
Menyelesaikan bacaan Al-Quran 1 juz karena terlambat upacara. Hukuman 1 juz. Seharusnya 1 surah. Ya, itu saja hukuman bagi yang tidak tahu membaca Al-Quran. Tapi bagi yang tahu membaca Al-Quran ini ringan-ringan saja. Bisa saja konsekuensi saja. Siswa A kita untuk bersihkan coret di meja dan mengecat ulang meja dengan warna aslinya karena dia mencoret-coret meja A. Maka apa yang harus kita dengan siswa tersebut? Kita meminta untuk membersihkan coretan itu. Kemudian ini juga saya pernah lakukan di kelas. Siswa di kelas 3 IPA 1 menulis namanya Dani, Ahmad Dani, siapa lagi itu. Saya coba dicek kembali ini kelas sesuai dengan aslinya dan hapus nama di situ. Kenapa? Karena kamu punya buku tempat untuk menulis. Akhirnya diselesaikan Bapak sekalian. Dan ini adalah salah satu bentuk restitusi. Siswa A dan B diminta untuk memimpin kelas dalam menyanyikan lagu atau melakukan permainan edukatif untuk membantu teman-teman mereka fokus untuk belajar. Ini bagi siswa yang membuat gaduh di kelas. Ya, Bapak sekalian, siswa yang biasa membuat gaduh itu karena ada kebutuhan verbal yang mau disampaikan. Jadi bagaimana kalau kita suruh dia menyanyi? Bisa saja dia merasa senang dengan menyanyi itu. Nah, setelah menyanyi, coba ajak teman-teman kamu untuk fokus dalam belajar. Karena dia butuh perhatian sebenarnya orang-orang seperti itu Bapak sekalian. Orang yang senang-senang membuat gaduh-gaduh di kelas itu orang yang butuh perhatian. Nah, apa bentuk perhatian kita adalah berikan porsi apa yang dia inginkan. Kemudian siswa A diminta untuk datang 15 menit lebih awal ke sekolah selama seminggu untuk membantu guru mempersiapkan kelas atau membersihkan lingkungan sekolah karena selalu datang terlambat 15 menit di dalam kelas. Jadi ini bentuknya hukuman, konsekuensi atau restitusi Bapak sekalian. Ada siswa selalu terlambat 15 menit. Jadi kita berikan karena kamu terlambat 15 menit, selama 1 minggu ini kamu harus lebih awal datang 15 menit untuk membantu mempersiapkan kelas. Ya, ini salah satu bentuk restitusi yang kita bisa lakukan terlambat. Kenapa? Karena anak ini tidak akan merasa sakit hati, tidak akan merasa tidak nyaman, tetapi bisa jadi dia menjadi semangat. Itu tadi merubah identitas gagal menjadi identitas sukses, Bapak sekalian. Melarang siswa untuk mengikuti pelajaran di sekolah selama beberapa hari karena kedapatan merokok. Ya, ini bentuk hukuman dan sering kita lakukan ini seperti ini. Siswa A diminta untuk membawa poster tentang bahaya merokok dan memaparkannya di depan kelas. Ya, ini adalah bentuk restitusi sebenarnya. Tapi apakah kita mampu melakukan itu? Kembalinya kan ke situ. Apa kita mau? Saya ada siswa kita dapat merokok. Kamu merokok kenapa? Sudah kebiasaan Pak. Sejak kapan merokoknya? Sejak dari dulu Pak. Orang tuanya merasa keberatan nggak kamu merokok? Tidak keberatan Pak. Berarti orang tuanya setuju ya merokok? Setuju Pak. Tahu nggak aturannya kalau di sekolah merokok apa? Tahu Pak, menangkap tata tertib. Nah sekarang kalau sudah menangkap tata tertib berarti ada sanksi yang bisa kamu terima. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk sanksi itu? Nah kalau dia tidak tahu, saya kasih kamu bisa lakukan nggak? Apa itu? Apa itu Pak misalnya? Bisa kamu buat poster tentang bahaya merokok, bahan-bahan dikandung dalam rokok yang berbahaya bagi kesehatan, terus kamu presentasikan di hadapan kelas. Ini kan bentuk-bentuk edukatif yang kita berikan kepada siswa dan yang sebenarnya adalah identitas gagal yang kita rubah menjadi identitas sukses. Karena dari identitas gagal yang mereka lakukan tadi, misalnya yang selalu merokok itu, lalu kemudian kita rubah menjadi orang yang lebih edukatif terhadap bahaya merokok. Ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kita lakukan umpan balik Bapak Ibu sekalian. Siapa tahu ada umpan balik. Baru kita lanjutkan ke Pak Aldi untuk tahap berikut. Kedua, 15 menit juga. Ada umpan balik Bapak Ibu sekalian. Jadi secara umum saya sampaikan kembali bahwa ada beberapa hal budaya positif yang kita bisa terapkan di sekolah kita. Yang pertama adalah tadi keyakinan kelas. Yang kedua adalah restitusi. Kemudian posisi kontrol guru. Dan ada lagi satu adalah penghargaan.
Ini adalah salah satu bentuk budaya positif yang harus kita budayakan di sekolah adalah penghargaan. Kita harus sebisa mungkin selalu memberikan reward atas apa yang dilakukan oleh kita. Bukan hanya hukuman yang terus kita akan lakukan, tetapi penghargaan. Penghargaan itu tidak selalu dalam bentuk materi, tapi bisa hanya dengan menggunakan jempol, bisa hanya dengan menggunakan kata bagus atau kata luar biasa. Itu adalah semua adalah bentuk-bentuk dari reward atau penghargaan yang bisa kita berikan kepada. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya lemparkan dulu kepada Bapak Ibu. Siapa tahu ada yang mau memberikan umpan balik tentang pemahaman kita dengan budaya positif. Silakan, 5 menit baru kita lanjutkan ke Pak Aldi. Ya oke, saya kira cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Oh ya, silakan Pak Sarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi ketika kita telah menerapkan strategi dari institusi tempat siswa masih melakukan kesalahan yang sama, mestinya terulang terus, tapi kita telah menerapkan itu. Apa langkah selanjutnya ketika kita mendapatkan hal yang seperti ini? Ya, makasih Pak Sarul. Saya sebenarnya juga agak bingung menjawab. Tapi saya begini Pak, itu tadi bahwa restitusi adalah tingkat paling tinggi di dalam memberikan jalan keluar atas identitas gagal siswa. Nah, sekarang bagaimana kalau siswa terus mengulang itu? Ya maka kita juga harus lakukan terus pengulangan seperti itu. Ingat Bapak sekalian bahwa hal-hal yang selalu diulangi itu lama kelamaan akan menjadi sebuah habit, kebiasaan. Nah ini habit inilah sebenarnya yang akan kita bangun di dalam diri kita dengan terus mengulang apa yang kita bisa lakukan. Nah, kalau misalnya dia masih mengulang Bapak sekalian, itu artinya restitusi yang kita lakukan belum sampai kepada kesadaran internal, belum apa tadi kesadaran internalnya itu belum sampai ke situ. Hanya dia belum menyadari bahwa saya telah berbuat salah. Maka kita harus terus mengingatkan dengan karena tidak mungkin lagi kita setelah dia berbuat salah lalu kita menjadi posisi menghukum, ya kan? Artinya kita turun dari posisi kita. Sama halnya dengan kemarin saya berdiskusi waktu berdiskusi bersama bahwa ada yang memposisikan dirinya sebagai teman lalu kemudian menjadi penghukum. Saya bilang itu artinya kita turun sebenarnya. Jadi dalam hal melakukan menempatkan diri kita dan posisi kita sebagai seorang guru, sebisa mungkin kita lakukan satu posisi saja supaya jangan sampai dia berbenturan. Di awal pembelajaran kita melakukan posisi manajer, kemudian di akhir pembelajaran malah menjadi posisi penghukum. Oke, terima kasih Pak Sarul. Tidak ada lagi. Saya kira demikian Bapak sekalian. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti diseminasi yang saya lakukan hari ini. Luar biasa Bapak sekalian. Terima kasih atas atensinya semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam bentuk IHT ini dalam ke depan untuk komunitas belajar ya, oleh beberapa rekan guru penggerak yang sudah banyak mendapatkan ilmu dari kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini adalah tindakan aksi nyata saya pada kegiatan kedua, yaitu membangun keyakinan kelas yang positif di kelas 11 F1.